Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8 SMP, di video kali ini kita akan memberikan pembahasan terkait soal gerak benda bagian kedua. Jadi di video materi sudah kita jabarkan bahwasanya dalam gerak benda bagian kedua ini kita akan menjabarkan materinya, yaitu tentang GLB dan GLBB serta penerapan GLB dan GLBB ini dalam kehidupan. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini katanya sebuah benda bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Oke, ini hampir sama dengan soal bagian 1 yang sudah kita share sebelumnya. Pertanyaannya, ubahlah satuan kecepatan ini supaya satuannya menjadi SI atau satuan internasional. Nah, ini kan gampang ya. Kalau misalnya satuan kecepatan dalam kilometer per jam diminta ubah ke meter per second, berarti kan tinggal kita ubah kilometer ke meter. Ini kan dikali 1000. Kemudian 1 jam itu kan 3600 detik. Ya udah, berarti dikali 1000 dan dibagi 3600. Oke, berarti kalau kecepatan atau V-nya sama dengan 54 km per jam, mau kita ubah ke meter per second, berarti kan sama dengan 54 kita kali 1000, kemudian kita bagi 3600. Oke, nolnya habis kan? Berarti ini nilainya tentu sama dengan 540 dibagi 36. Ini sama dengan 15 meter per second. Oke, sederhana ya untuk soal mengkonversi satuan kecepatan ke satuan SI. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini katanya grafik kecepatan terhadap waktu berikut yang menyatakan hubungan yang benar antara untuk gerak lurus beraturan. Jadi pertanyaannya, manakah grafik yang betul untuk grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB? Nah, GLB itu kan ciri-cirinya kecepatannya tetap. Kayak berarti V-nya bernilai tetap. Ya udah, berarti kan tinggal kita lihat grafik yang lurus sejajar sumbu X. Oke kan, ini V, ini T. Berarti kita cari bentuk grafiknya yang lurus. Mana dia? Tentu jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini katanya perhatikan grafik. Nah, untuk selang C, berarti kita patokannya adalah selang C, jenis gerak benda itu apa? Oke, kalau kita lihat dari grafik untuk selang A ini kan kecepatannya bertambah, berarti ini mengalami gerak GLBB dipercepat. Oke ya. Nah, ini dipercepat. Kalau kita lihat yang selang B ini kan kecepatannya tetap, berarti ini grafik GLB. Kalau C ini kan sebetulnya sama dengan selang A, berarti dia sama-sama ke atas naik, berarti untuk yang selang C ini juga GLBB dipercepat. Udah, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau mau tahu untuk selang D itu apa? Dia kan garis lurus gini aja, berarti dia GLB lagi. Kalau E gimana? E itu kan garisnya turun, otomatis dia GLBB diperlambat. Oke, gampang kan untuk menentukan grafik GLB dan GLBB dipercepat serta diperlambat. Jadi untuk nomor yang 3 ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 katanya sebuah motor mula-mula diam. Jadi kalau ada kata kunci diam, ini menyiratkan kepada kita bahwasanya kecepatan awal dari motor itu adalah 0. Kecepatan awal kan kita simbolkan dengan V0 atau V1 juga boleh. Berarti V0-nya 0. Kemudian digas, berarti kan dia mengalami percepatan.
sehingga kecepatannya berubah menjadi 10 meter per second. Berarti kan kecepatan akhir VT atau boleh juga V2 itu nilainya adalah 10 meter per second dalam waktu 2 detik. Jadi T-nya 2 detik. Pertanyaannya, berapa nilai percepatan? Oke, berarti yang ditanya itu adalah berapa nilai A. Ini karena dia mengalami perubahan kecepatan, berarti untuk si motor ini mengalami GLBB, dipercepat. Oke ya, berarti rumus percepatan ingat lagi, A itu apa? A adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Biar sama-sama punya delta, ini kan boleh tinggal kita tambah delta T. Oke, berarti kita masukkan nilainya. Untuk delta V itu apa? Tentu kecepatan akhir kita kurang dengan kecepatan awal dibagi dengan T-nya. T-nya 2. Kecepatan akhirnya berapa? 10. Kecepatan awalnya 0. Waktunya berapa? 2. 10 kurang 0, 10. 10 bagi 2 tentu 5. Satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Oke ya, berarti jawaban untuk yang nomor 4 ini adalah yang C. Oke, lanjut kita untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan. Berarti yang ditanya adalah penerapan dari GLBB. Nggak peduli ya apakah dia GLBB dipercepat atau diperlambat, pokoknya ditanya itu penerapan GLBB. Yang pernyataan pertama, pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Ini kan belum tahu kita apakah dia jalan kakinya itu makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat, masih ragu kan? Udah, kita tinggalin dulu untuk yang nomor 1. Nomor 2, kucing berlari mengejar tikus. Oke, nah berarti ini kan sama aja ya dengan kondisi yang pertama. Kita nggak tahu apakah kecepatan si kucing ketika dia mengejar tikus itu makin lama makin cepat atau malah makin lama makin lambat. Oke, belum pasti, kita tinggalkan juga untuk yang pernyataan yang kedua. Kita lanjut untuk pernyataan ketiga. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Ini jelas merupakan GLBB. GLBB dipercepat karena makin lama buah mangga itu pasti akan makin cepat. Dia bergerak searah gravitasi. Nah, kalau yang pernyataan 4, bola tenis diluncurkan dari bidang miring. Ini yang sama ya, karena dia nurun, samalah dengan contoh sepeda menuruni pendakian. Itu kan makin lama pasti makin cepat. Jadi untuk yang nomor 4 ini juga GLBB dipercepat. Oke, jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah yang D. Oke, lanjut kita untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 katanya perhatikanlah gambar ticker timer berikut. Gambar tersebut membuktikan adanya gerak apa? Jadi kata kuncinya di sini adalah ticker timer. Ingat, kalau ticker timer kita membacanya itu atau membaca hasil percobaan berlawanan arah. Oke ya, cara membacanya berlawanan arah dengan arah F. Oke, dengan arah F. Arah F kemana? Ke kanan. Berarti kita membacanya tentu dari kanan ke kiri atau kita membacanya ke kiri. Udah, dia kan mula-mula ini rapat, kemudian merenggang. Ya udah, kalau makin lama makin renggang berarti dia mengalami GLBB dipercepat secara beraturan tentunya. Jadi jawabannya adalah B. Bisa ya? Lanjut nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini katanya Ibu Yani berjalan dengan kelajuan tetap atau dengan kecepatan tetap dengan kecepatan V 50 cm per second. Kemudian jarak yang ditempuhnya selama 50 detik adalah, berarti waktunya 50 detik. Pertanyaannya jarak. Jarak simbolnya apa? Tentu simbol dari jarak itu adalah S. Oke, ini gampang ya.
berarti kan tinggal kita gunakan persamaan kelajuan itu V sama dengan S per T. Kalau bingung bolak-balik rumus, tinggal kita gunakan rumus segitiga. Ini berarti V, ini S, ini adalah T. Kalau mau mencari S, berarti tutup S, berarti rumus kita adalah V kali T. Oke, berarti cara menentukan nilai S itu S sama dengan V kali T. Oke, tapi kalau kita lihat nih dari nilai V ini kan satuannya masih sentimeter nih. Kalau adik-adik mau kalikan langsung juga boleh, nanti terakhir kita ubah satuannya ke dalam satuan meter. Oke ya, berarti ini kan sama dengan 50 cm per second, kita kali dengan waktu 50 second. Second sama second habis, berarti 50 kali 50 itu kan sama dengan 2500 cm. Nah, dalam pilihan satuannya adalah meter, berarti kan tinggal kita bagi 100, berarti nilainya adalah 25 meter. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya, untuk soal nomor 8, sebuah benda dikatakan bergerak jika, jadi ini udah kita bahas dalam video gerak benda bagian pertama. Jadi dalam fisika, benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi. Itu kata kuncinya. Jadi terjadi perubahan posisi. Oke, terhadap apa? Terhadap titik acuan tertentu atau terhadap titik awalnya. Kalaupun benda itu udah bergerak tapi dia kembali ke titik awalnya, artinya titik awal dan titik akhir benda itu sama. Dalam fisika, benda dikatakan tidak bergerak. Jadi intinya benda bergerak ketika benda sudah mengalami perubahan posisi. Kita lihat untuk optionnya. Kalau yang A, jarak benda itu tidak berubah terhadap benda lain. Kita nggak ngaruh jarak, tapi yang kita patokannya di sini adalah posisi atau kedudukannya yang berubah. Berarti yang A salah ya. Yang B, kedudukan benda itu jauh terhadap benda lain. Nggak ada, dia bukan jauh tapi harus berubah, jadi ini salah juga. Yang C, kedudukan benda itu berimpit dengan benda lain. Nggak ada kan, berimpit ini enggak nih, salah. Kalau yang D, kedudukan benda itu berubah terhadap titik acuan tertentu, berarti yang D ini sama dengan artinya perubahan posisi benda. Oke, adik-adik, itu untuk pembahasan soal gerak benda bagian kedua. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.